jumpa lagi dengan saya Kumang Udjana, salah satu technical analyst di Percept Futures. Kali ini pembahasannya lebih advance lagi ya, smart people ya. Jadi setelah kita belajar yang sebelum-sebelumnya ya, silakan ditonton. Kita akan membahas yang namanya price action MPL ya. Apa itu price action MPL ya? Kepanjangan dari MPL itu kan maximum pain level. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi di dalam sebuah zona ya, zona support dan resisten ini terjadi banyak sekali yang namanya breakout palsu ya, atau fake out ya, atau boleh bahasanya bilang orang kita nge-buy ya di area support yang kita anggap itu kuat, kita dimakan stop lossnya. Di area dia menjadi resisten gitu ya, harapannya kita sell di resisten, benar turun sedikit dimakan stop loss kita. Terus berulang-ulang ya, semakin banyak terjadi stop loss di situ, memakan stop loss, maka semakin kuat itu MPL ya, semakin bagus itu MPL. Nah, bagaimana sih sebenarnya MPL itu ya? Yang jelas MPL itu juga sama ya, itu adalah sebuah trik manipulasi big trader ya, supaya kita dibuat tidak nyaman lagi ya. Kalau kita tahu kita sebagai seorang trader yang boleh dikatakan kena stop loss 1, 2, 3, 4 bahkan 5 kali kena stop loss, sudah dipastikan mental kita sudah tidak bagus lagi, dan akhirnya kita tidak berani lagi entry, dan akhirnya kita meninggalkan SOP yang kita punya. Itulah kenapa MPL dalam dunia price action sangat penting sekali. Nah, untuk lebih jelas dan lebih detail ya, yang jelas MPL ini sangat menarik sekali dan biasanya zero floating, bahkan stop lossnya juga sangat kecil sekali dengan target keuntungan yang sangat besar. Nah, bagaimana? Kita lihat langsung di chart. Ya oke, ini saya sudah gambar ya smart people ya. Saya sudah gambar supaya lebih mudah ya dan lebih cepat ya. Nah, biasanya kalau seandainya kita ngejust line ya, atau garis horizontal yang saya gambar ini, biasanya terjadi pergerakan seperti ini. Harga turun ya, naik lalu turun. Ya, berarti ini fix adalah support. Betul ya smart people ya. Kalau ini mengalami support, harga akan naik. Ketika dia datang kembali, biasanya kita akan ambil posisi buy. Sebagian besar ya, banyak akan memposisikan dirinya untuk ambil posisi buy. Nah, namun apa yang terjadi ketika kita buy, dia jebol ya, memakan stop loss kita sedikit ya, biasanya sedikit ya. Stop loss kita kecil misalkan, tetap dimakan, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia baru naik ke atas, maka fix itu disebut dengan resisten, kan begitu ya. Kalau kita berbicara tentang support resisten, ini sebetulnya SBR ya, SL ini lebih, ini menjadi resisten, support become resisten, kan itu yang terjadi. Kalau seandainya kita hanya mengenal support become resisten, toh apa yang terjadi? Harapannya adalah ketika harga datang, kita akan sell di sini. Namun apa yang terjadi? Boom, malah makan SL yang sangat tinggi sekali. Ini yang sering terjadi. Dan turun ke bawah, tidak menembus zona support become resisten ini. Ya, dia malah bikin support di sini lalu mantul ke atas. Nah, mantul ke atas kan penting ya. Berarti bagi trader yang memahami support become resisten, berarti ini sudah akan menjadi support become resisten dan di breakout ya, resisten di breakout menjadi support. Berarti RBS ya, dari SBR menjadi RBS. Harapannya adalah ketika dia harga datang ya, karena ini sudah menjadi support, naik ya dan turun, kita akan buy di sini juga. Ya, apa yang terjadi? Kita dimakan lagi stop lossnya. Ya, makan stop loss. Apa yang terjadi dengan harga? Harga naik lagi. Harapannya karena kita stop loss kita dimakan di sini area support, berarti kita sell ya. Ini juga kita sell ya, karena resisten itu berarti datang pertama kali kita sell juga di sini. Nah, apa yang terjadi ketika kita ngambil posisi sell, dimakan lagi stop loss, turun. Nah, di area ini lagi dipancing lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sudah rusak psikologis ya. Padahal sell kita yang di sini ini yang terakhir ya, harusnya ini sebagai harapan kita. Karena ini sudah terkonfirmasi ya, biasanya ini terkonfirmasi seperti ini ya, ini terkonfirmasi low-nya lebih rendah dan akhirnya naik, kita takut nge-sell di sini karena sudah dimakan SL. Datang lagi ke sini kita takut nge-sell lagi karena itu yang disebut dengan maximum pain level ya. Jadi takut banget kita sudah trading. Akhirnya pada tadi boom, harga turun ke bawah, terjun, dan biasanya harga naik membentuk price action compression can biasanya di sini ya. Kalau ada can ya seperti ini, konfirmasi karena kita sudah dalam tanda kutip sudah rusak psikologis atau sudah rusak mentalnya,
Harusnya kalau kita pahami ini, harusnya kita sell di sini. Akhirnya terjadi boom, harga terjun ke bawah. Nah, inilah price action MPL yang harus smart people ketahui ya, karena ini sering sekali terjadi di pasar ya. Bagaimana kalau kita aplikasikan ke candlestick, di chart candlestick ya? Saya sudah tandain di line ini ya, garis line ini ya, sama persis seperti yang tadi yang saya gambar ya. Ini adalah support ya, harga turun menjadi membentuk support, harga naik ya, membentuk support lagi. Ini sudah kuat ya, apalagi ini 2 kali kuat sekali. Biasanya kita taruh stop loss di sini ya, biasanya kita taruh stop loss di sini kan, di bawah dari support ya, kurang lebih berapa pips ya, apalagi yang senang scalpingan ya. Terus apa yang terjadi? Harga naik, begitu kita buy di sini ya, anggap kita katakan buy ya, kita ambil posisi buy, kita buy, lalu stop loss di sini dimakan stop loss kita, boom, lalu harga naik ya, harga naik ya. Apa yang terjadi lagi ya? Sekali lagi nih, mohon maaf karena kita harusnya di sini ada resisten di time frame kecil nih. Cuman saya nggak mau dropkan lagi supaya tidak terlalu jelimet ya. Dan terjadi support lagi, ntar menjadi resisten. Karena ini sudah di breakout, harusnya ini menjadi resisten ya. Ini breakout menjadi resisten ya, seolah-olah ini seperti resisten ya. Tapi apa yang terjadi? Karena ini support, di breakout juga menjadi resisten. Yes, betul, menjadi resisten ya. Setelah menjadi resisten, dia cuma turun sedikit ya, lalu boom naik ke atas, makan stop loss kita ya. Berarti ini karena sudah di breakout, resisten ini akan menjadi support, betul ya, menjadi support, di breakout lagi, boom, dimakan lagi, naik, baru menjadi support, naik lagi, akhirnya boom ke bawah. Ini konfirmasinya ya. Sudah berkali-kali kita kena di sini ya, konfirmasi breakout ini. Kita udah tahu bahwa wah, ini sudah akan downtrend. Akhirnya harga naik ke level harga yang kita tandain ini ya. Ini resisten-resisten dan support-support ini. Tapi kita sudah tidak waras lagi alias takut. Padahal line yang saya gambar ini adalah line yang boleh dikatakan dalam tanda kutip sangat bagus sekali. Ini berarti zona MPL, apalagi ditandai dengan adanya drop, base drop di area garis ini, MPL fix. Ini sebutannya adalah MPL yang nyata ya. Nyata maksudnya dalam tanda kutip apa? Supply yang ada di sini ya, supply yang ada di sini dibarengin dengan support resisten yang banyak memakan SL di sini, dan ada yang namanya QML ya. Ini QML ini sebenarnya ya, ini ada high ya, ada high, ada high, ada high. Ini ada high juga ya, high, low, higher high, lower low. Padahal ini adalah QML yang sangat enak sekali. Lebih tepatnya adalah ini adalah QML yang ada MPL-nya ya. QML yang ada MPL-nya. Apa yang terjadi dengan market kalau seandainya seperti ini? Skenario-nya bagaimana? Kita tunggu ya. Garis ini kita tunggu. Ya, garis line ini dan area supply yang saya tanda ini kita tunggu nanti suatu saat harga datang ke sana. Biasanya dalam tanda kutip ya, mohon maaf sekali lagi, yang sering terjadi pada pasar, dia hanya menyentuh area ini dan langsung terjun ke bawah. Ya, kita lihat ya sebelah kiri. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kita sell di sini. Nah, ini sell ya. Apa yang terjadi dengan pasar? Harga sangat panjang jebolnya ya. Sell di sini, boom, turun ke bawah. Jadi seperti ini price action MPL. Harapannya adalah kalau kita tahu ini sudah membentuk seperti ini, kita tunggu di area ini. Jangan main-main ya, kita sell di sini, kita sell di sini. Kita tunggu saja di sini dengan sabar. Ya, nanti biasa kalau dia datang baru kita entry dan Aston Carrera jebol harganya terjun. Ya, jadi seperti itu kurang lebih penjelasan MPL, atau lebih singkatnya lagi ya biar mudah banget dipahami. MPL ini adalah perpaduan antara QML level yang sebaris dengan SNR, di mana sebelum memutuskan untuk terjun lebih dalam, harga membentuk SND atau supply. Maka area itulah yang disebut dengan MPL. MPL ini adalah SND yang sebaris dengan bahu kiri. Nah, itu ya lebih simpelnya. Ya, jadi seperti itu smart people ya. Artinya ingat baik-baik, MPL itu adalah di mana tempat terjadi banyak pembantaian ya. Banyak pembantaian dalam tanda kutip apa? Orang buy kena stop loss, orang sell kena stop loss, orang sell buy kena stop loss. Ketika dia meneruskan untuk terjun ke bawah atau memutuskan terjun ke bawah, dia membuat yang namanya supply di garis
sama baris dengan bahu kiri QML tersebut. Nah, itu yang disebut dengan MPL. Ya, semoga bermanfaat untuk smart people. Tapi ingat sekali lagi, yang saya sharingkan ini bukanlah mutlak murni benar terjadi 100% ya. Kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau sudah paham tips and trick, tujuannya hanya satu aja, yaitu meminimalisir resiko. Hingga pada akhirnya nanti ujung-ujungnya kita bisa mendapatkan yang namanya keuntungan. Dan semoga ilmu ini bisa membantu smart people untuk membuat tradingannya lebih terarah lagi. Oke, itu aja dari saya Komang Wincana. Salam profit.